Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi seluruh warga jemaat dan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di Gereja Toraja Jemaat Terentepo. Tuhan Yesus memberkati. Penekanan warta jemaat, tolong Bapak Ibu melihat di warta jemaat pada poin yang kelima. Pada poin yang kelima, ralat ibadah rumah tangga kelompok pelayanan 5 pada hari Kamis 3 Agustus pada pukul 16.30. Di dalam warta jemaat tertulis Ibu Nelly Paresa yang seharusnya Ibu Nelly Rido. Atas perhatian diucapkan terima kasih, harap maklum. Pada poin yang ke-17, kebaktian lansia Jemaat Terentepo dilaksanakan pada hari Senin 31 Juli pada pukul 9.00 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Terentepo. Pelayan firman Saudara Rawi Alwis STH. Atas perhatian dan kehadiran para lansia Jemaat Terentepo diucapkan terima kasih. Pada poin 19, berita PWGT Jemaat Terentepo. Yang pertama, ibadah PWGT Jemaat Terentepo dalam seminggu ke depan untuk sementara ditiadakan karena ada rapat evaluasi program kerja majelis gereja Toraja Jemaat Terentepo, harap maklum. Yang kedua, penataan bunga dalam ruangan gereja untuk Minggu 6 Agustus sampai dengan 27 Agustus adalah PWGT kelompok pelayanan 7. Pada poin 21 telah meninggal dunia Saudara Dr. Raymond Parung M. SPOT, anggota Jemaat Rantepo kelompok pelayanan 4 pada hari Minggu 23 Juli di Rumah Sakit Mayapada, Surabaya. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman Rantepo kelompok pelayanan 4 sejak hari Rabu 26 Juli. Ibadah pemakaman dilaksanakan pada hari Senin 31 Juli di Tonga Jemaat Buntu Limbong. Segenap majelis gereja dan warga Jemaat Rantepo menyatakan rasa duka yang mendalam. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Poin 22, berita duka cita telah meninggal dunia Ibu MBR Sitorus, orang tua dari Bapak Roni Tua Panjaitan atau mertua dari Ibu Dr. Wilma Dian Maranu Toding, anggota Jemaat Rantepo kelompok pelayanan 3 pada hari Senin 24 Juli 2023 di Medan. Segenap majelis gereja dan warga Jemaat Rantepo menyatakan rasa duka yang mendalam. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Pada poin yang ke-23, penerimaan Saudara Novianto Silolongan sebagai anggota Gereja Toraja Jemaat Rantepo dilaksanakan pada hari Minggu 6 Agustus dalam kebaktian Jemaat Rantepo pada pukul 09.00 bertempat di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepo. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepo. Pada poin yang ke-24, pelayanan peneguhan CD kepada Saudari Clara Martin Luther dilaksanakan pada hari Minggu 6 Agustus dalam kebaktian jemaat pada pukul 9.00 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepo. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepo. Pada poin yang ke-25, pelayanan baptisan kudus kepada anak kekasih Geovariel Siada, anak dari Bapak Septiandri Martin Luther dan Ibu Nita P. Pongoringi dilaksanakan pada hari Minggu 6 Agustus
dalam kebaktian jemaat Rantepo pada pukul 9.00 WITA di gedung gereja Toraja Jemaat Rantepo. Mohon dukungan doa warga jemaat. Pada poin yang ke-26, pelayanan pemberkatan perkawinan kepada warga jemaat Rantepo, yaitu Saudara Priadi Timon ST dengan Saudari Lian Membalik Betoni STH akan dilaksanakan pada hari Sabtu 5 Agustus pada pukul 9.30 sampai selesai di gedung gereja Toraja Jemaat Padang Katapi Klasis Luwu. Resepsi perkawinan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 5 Agustus pada pukul 12.30 sampai selesai bertempat halaman rumah kediaman almarhum Domingus Tata Betoni, Lorong 6, Lingkungan Damai, Kelurahan Padang Subur, Kabupaten Luwu. Ibadah perkawinan dilaksanakan pada hari Kamis 1 Agustus pada pukul 17 di rumah kediaman Saudara Priadi Timon, alamat Pak Ulasan Pak Biteran, Pelayan Pendeta David Tiranda STH. Atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari diucapkan terima kasih. Yang kedua, Saudari Clara Martin Luther, anak dari Bapak Martin Luther Syada dan Ibu Mince Suli, dengan Saudara Novianto Silolongan, anak dari Bapak Duma Silolongan dan Ibu Dorcas Rante Limbong, akan dilaksanakan pada hari Jumat 11 Agustus pada pukul 9.30 sampai selesai bertempat di gedung gereja Toraja Jemaat Rantepo Klasis Rantepo. Resepsi perkawinan akan dilaksanakan pada hari Jumat 11 Agustus pada pukul 12.30 sampai selesai, tempat Toraja Prince Hotel. Mohon dukungan doa warga jemaat Rantepo. Pada poin yang ke-27, rapat evaluasi program kerja Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepo dilaksanakan pada hari Rabu 2 Agustus pukul 16 atau jam 4 sore di gedung gereja Toraja Jemaat Rantepo. Diharapkan koordinator komisi untuk mempersiapkan laporan pelaksanaan program kerja dari bulan Januari sampai dengan Juni 2023. Mohon dukungan doa warga jemaat Rantepo. Pada poin 28, kelas katekisasi kembali dibuka bagi warga jemaat yang rindu untuk mengikutinya. Diharapkan mendaftarkan diri pada tata usaha jemaat Rantepo pada setiap jam kerja dengan membawa fotokopi surat baptis dan akte kelahiran. Atas perhatian warga jemaat dan anggota PPKT Jemaat Rantepo, kami ucapkan terima kasih. Poin 29, untuk Komisi Diakonia dan PI, mohon Bapak Ibu memperhatikan di dalam warta jemaat karena ini agak panjang ke bawah, jadi tolong dibaca di situ. Kemudian ada tambahan warta pada hari ini Minggu 30 Juli, Kerukunan Pemuda Kristen Oikumene atau PMKO Unhas akan mengadakan aksi basar. Untuk kegiatan mohon dukungan dari kita semua. Demikianlah beberapa penekanan warta jemaat. Atas perhatian kita semua diucapkan terima kasih. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kehidupan yang kita jalani sampai saat ini adalah anugerah Tuhan. Dalam kesadaran Imam demikian, maka tidak ada satu pergumulan pun yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Pun layaknya ibadah hari ini menjadi tanda kerinduan kita senantiasa dekat kepada Tuhan. Karena itu, mari memuji dan menyembah Dia dalam sebuah tuntunan tema, tiada yang dapat memisahkan. Mari Bapak Ibu sidang jemaat kita berdiri, kita menyanyikan Ku bawa korban syukur. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Menyertai-Mu juga. Silakan duduk kembali. Mari kita membuka Mazmur 128 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Kita akan baca secara berbelasan. Mazmur 128 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Berkat atas rumah tangga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun.
Sesungguhnya demikianlah akan diberkati. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Sama-sama kita katakan amin. Bahagialah orang yang dalam hidupnya bertakwa pada Tuhan dan turut jalannya. Tuhan, mari berdiri. Inilah perintah mengasihi. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Amin. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canang yang gemerincing.
tunduk dalam kerendahan hati, mengaku dosa. Kehidupan berelasi baik dengan sesama, terlebih dengan Tuhan, seharusnya terjalin penuh mesra. Namun dalam begitu banyaknya pelanggaran dan dosa kita, sehingga rusaklah dan ternodalah relasi itu. Karena itu, melalui pujian sejauh timur dari barat, kita dengan penuh penghayatan datang mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih
Bapak Ibu, kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang telah kita siapkan masing-masing dari rumah. Firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Pulihkanlah
Iya, Bapak Ibu, di sini ada natura atau lelang untuk pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepao. Kita akan uangkan. Siapa yang tawar? Kita lelang biasa saja. Berapa? Oh, nah ini nasa mo tayo. Kacang panjang. Oh, baita na tiro to jame boko jadi kurang suara. Pira mo? Hah? Tae. Wah, na tayo mo berminat. 50. 500. 3 kali. Manggis. Pira mo? Pira? 100. 100 satu kali. 100 2 orang. 200 satu kali. 200 satu kali. 300 2 kali. 300 2 kali. 300 3 kali di belakang. Ya, demikianlah, dan kepada Ibu Bapak yang sudah mewangkan natura ini diucapkan terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih atas semua yang Engkau lakukan kepada kami dan atas berkat-berkat yang Engkau telah berikan kepada kami. Sehingga pada malam hari ini ya Tuhan, kami datang di rumah-Mu yang kudus untuk memuji dan memuliakan Dikau ya Bapa. Bapa di surga, kami sudah memberikan persembahan yang kami terima dari berkat yang Kau telah berikan kepada kami. Berkati dan terimalah persembahan kami, seperti Engkau telah menerima persembahan Habel dan janda miskin. Bapa di surga, inilah doa dan harapan kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Amin. Terimalah persembahanku yang kuberikan padamu. Persembahanku yang kuberikan padamu, semoga bertaruh harum di hadapan-Mu Yesus. Tanda syukur aku berikan sebagai anak Tuhan. Berkati hidupku ini, sembahku terimalah.
Kejadian pasal 29 ayat 15 sampai 30. Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Dan pembacaan Injil dari Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33 dan disambung ke ayat 44 sampai 52. Marilah kita berdoa. Ketika kami menyatakan diri siap mendengarkan Engkau ya Allah, dalam kerendahan hati kami memohon kiranya oleh pertolongan Roh Tuhan sendiri kami semua sungguh-sungguh mendengarkan. Pakailah hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini untuk menguraikan firman-Mu melalui khotbah, supaya kami di kehidupan pada masa ini dalam perenungan yang mendalam oleh tuntunan Tuhan sendiri dibantu untuk mengerti apa maksud Tuhan bagi hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Kejadian 29 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu." Laban mempunyai 2 anak perempuan. Yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan padamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap supaya aku akan kawin dengan dia." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnya Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Silpa, budaknya perempuan, kepada Lea anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi." Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel,
anaknya itu menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan Bilha budaknya perempuan kepada Rahel, anaknya itu menjadi budaknya. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Demikian firman Tuhan. Roma pasal 8 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-39. Roma pasal 8 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-39. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33 dan 44 sampai 52. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan Ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Perumpamaan tentang harta yang terpendam dan mutiara yang berharga.
Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Perumpamaan tentang pukat. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu? Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah firman Tuhan. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakta, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupku dalam Yesus sungguh bahagia. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kalau ada yang cukup berani, adakah yang mau mengangkat tangan jika merasa tidak pernah mengalami masalah percaya diri? Adakah di antara Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya tidak pernah merasa harga diri atau percaya diri saya bermasalah? Tidak ada ya? Semua pernah mengalami masalah di sekitar percaya diri. Dan saya kira sebagai manusia kita akan mengatakan itu hal yang normal ya. Setiap orang pasti pernah, mungkin berulang-ulang, mungkin lama, mungkin malah pernah menjadi sangat parah. Saya juga. Dan hal-hal yang membuat
percaya diri kita itu, keyakinan diri kita itu bermasalah, bisa berbagai faktor. Saya cukup, bukan sering, tapi kadang-kadang mendengar kisah-kisah kecil. Ada ibu-ibu, karena memang ibu-ibu, kadang-kadang untuk ke pesta ganti pakaian sampai 3 kali. Pilih sepatu sampai sehari semalam. Sudah dipilih tadi malam, paginya dipasang, kok nggak cocok ya? Ganti lagi. Itu hal yang kelihatannya kecil, remeh, tapi bisa menjadi hal serius bagi seseorang. Malah dan duka kurang itu tahu menggata itu mandasi sabah mendesa malah dipakai nata bangsa mangka pule om itu tak ana beres. Nah tak mau sempat lampe meloi. Ada ibu-ibu yang berani angkat tangan pernah masalah dengan jahitan. Ini kisah yang sering saya dengar karena hampir setiap acara nikahan selalu ada seragam. Dan para penjahit yang ternama itu memang sering kerepotan juga. Kecil tapi sangat berpengaruh. Kalau saya ingat-ingat, mungkin yang paling ringan tapi sangat mengganggu di saya adalah masalah tahi lalat dengan jerawat waktu remaja. Tak siapa untuk iklan anti jerawat itu mulai. Waktu masa-masanya kami itu terlalu sering muncul iklan mengenai anti jerawat. Walaupun itu hal yang alamiah tapi bisa mengganggu percaya diri. Kalau masuk ke hal-hal yang lebih serius, saya dalam beberapa segi bisa dibilang akan percaya diri atau cukup percaya diri untuk maju menjadi caleg. Bisa, cukup pede. Saya bisa mengatakan punya relasi yang cukup, punya kemampuan yang memadai. Boleh dibilang belum ada gangguan mengenai kepercayaan. Tapi mungkin yang akan membuat saya agak ragu ialah apakah saya punya uang yang cukup untuk kos politik. Dan mungkin ini akan menjadi hal yang serius. Yang akan paling mengganggu saya adalah apa iya ya? Bisa share ke dito itu kadang tahu tungkuang ki kuma maju mukumi. Bisakah kita pegang kata-katanya? Toh, saya sudah punya cukup dari berbagai segi, tapi saya kemudian ragu dengan ya meke. Tidak jadi. Dan kita akan lihat bahwa memang pada akhirnya keyakinan diri, percaya diri, ketika dia sampai di titik yang paling complete confidence, percaya diri penuh, itu hanya akan bisa terjadi kalau saya katakan, oke, dunia memang begitu. Dunia ini rapuh. Dunia ini hitam dan putih campur aduk sana sini. Saya harus punya pegangan untuk bisa menjalani. Confidence semacam itu yang mungkin kadang-kadang tidak terlalu dikejar, tapi justru inilah yang paling menentukan dalam hidup. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau kita resapi kisahnya Laban dengan Yakub ya. Cinta begitu kuat. Kerja 7 tahun serasa beberapa hari saja, pernah enggak? Ada yang pernah kerja keras demi cinta
dan terasa begitu ringan. Yang paling bisa saya katakan ialah jalan mendaki bersama dia yang saya naksir tidak terasa. Mana dinaksir banget ini masih mangalu miki. Baru naksir-naksir saja pergi camping Kampaska waktu itu saya ingat, buka rahasia sedikit. Wah, nah susi bangku tu tak aku tandai boyo, mendaki. Nggak jadi-jadi juga, cuma naksir tapi semangatnya luar biasa. Tak aku sambayangkan kena dadi. Mana dinaksir ya na takoi atau tak amne saading boyo. Nah kudu kapenangku kena suasia mau membatas na patay. Sadia bang mo, kuka kena kuasia mi tolong bawakan tas. Tapi tidak. 7 tahun. Ditipu. Ini penipu ditipu gitu. Itulah di dunia. Kisah Alkitab tidak menyembunyikan bahwa tipu menipu terjadi di nenek moyang orang Israel. 2 kali Yakub menipu saudara kembarnya, kemudian menipu ayahnya. Sekarang dia ditipu oleh pamannya. Paambiran nampak ini. Jadi bayangkanlah ini. Di antara keluarga. Dunia begitu. Bapak Ibu sekalian, kita perlu sesuatu yang amat mendasar, penting, yang sifatnya tetap dan kekal menjadi pegangan untuk confident. You need complete confident. Percaya diri sepenuhnya itu hanya bisa dibangun dari sesuatu yang tidak kita dasarkan pada apa yang rapuh dalam dunia ini. Ya untuk pokadan ini atau gua kira-kira bisa nak cale kita tapi ya kena pakai nak kita minta Paulus bicara mengenai complete confident. Percaya diri sepenuhnya. Percaya diri menghadapi apapun. Paulus tidak bicara omong kosong ya, karena semua yang dia katakan itu adalah hal yang dia sudah alami. Aniaya, sakit penyakit, bahaya, apalagi kelaparan. Tidak ada pengalaman paling pahit di dunia ini yang tidak dialami oleh Paulus. Tidak ada. Semua sudah dialaminya. Dan complete confident itu yang membuat dia, kalau menurut kisah di luar Alkitab ya, karena rasul yang diberitakan dalam Alkitab kematiannya hanya Yakobus. Rasul yang lain itu kita dengarkan ceritanya dari tradisi gereja. Paulus mati dipenggal di Roma pada zaman Kaisar Nero yang kejam itu. Semua dihadapinya dengan sangat confident, sangat percaya diri. Siap untuk menghadapi semua karena yang paling penting, yang paling dasar, yang bersifat kekal sudah menjadi miliknya. Kasih dari sorga, kasih Allah Bapa, kasih Kristus, kasih yang membuat semua urusan di dalam dunia ini, semua urusan manusia selesai. Jadi confident itu menjadi sempurna oleh karena tidak ada lagi yang saya perlu takutkan. Tidak ada lagi yang perlu menjadi gangguan terhadap saya. Apapun terjadi, saya jalan tenang, tetap tegap, melaksanakan apa yang Tuhan mau di sisa hidup
Itulah Paulus. Tidak ada penghukuman. Itu saya kira kabar paling baik, ya. Kabar paling dinanti oleh semua manusia. Kita semua bermasalah. Kita semua layak dihukum. Tapi Dia yang berhak dan punya kuasa untuk menghukum justru bukan hanya memberikan apa yang kita perlukan untuk hidup, tapi Ia memberikan anaknya. Anaknya sendiri. Apa yang ditakutkan? Apalagi yang harus membuat kita tidak percaya diri menjalani hidup ini? Nah, semua urusan sudah beres. Kita sebagai yang berdosa bahkan sudah dinyatakan bebas. Tidak ada yang akan menghukum. Karena yang akan menghukum kita malah memberikan dirinya. Yang akan menghukum kita malah menempatkan dirinya sebagai pembela. Begitu toh kesaksian Paulus. Pembela. Ialah nadilik ini yang pembela. Nah, apalagi kataku. Kita lari, kita melawan, kasihnya tidak berubah. Toh? Agak, ya memang sedikit membantu untuk membayangkan bagaimana kasih yang seperti itu dilihat dalam kasih seorang bapa kepada anaknya. Kasih seorang ibu kepada anaknya. Di dalam kehidupan nyata kita akan selalu merasa bahwa seberapa jauh pun kita pergi mencari, pada akhirnya pulang ke rumah itu adalah yang paling enak. Tongan tole. Toh, andaikan pun kita pergi maknuku-nuku, kita pergi agak ngambek, marah-marah, pada akhirnya pulang ke rumah adalah yang terbaik. Di sana, dimanapun kita pergi, di sana ada masalah, kembali ke rumah, itu aman karena bapak tidak akan pernah bilang, kenapa kau datang lagi? Ibu tidak akan pernah bilang, kau bukan anakku lagi karena kau sudah bermasalah. Kasih Bapa yang menyerahkan anaknya supaya kita bebas dari hukuman, supaya kita dibenarkan. Itu ayat 33. Membenarkan kita melalui pengampunan seperti lagu kita tadi, sejauh timur dari barat. Confident. Apapun tidak ada yang bisa memisahkan. Saya tidak ingat tahun berapa lagunya Herlin Pirena, ya. Itu cukup sering kita dengar orang menyanyikan lagu apa yang dapat memisahkanku, begitu, dari kasih-Mu Tuhan sahabatku. Saya kira Herlin Pirena membantu kita untuk agak merindingnya mendengarkan dan merasakan bagaimana kasih Kristus seperti yang disaksikan oleh Paulus itu. Saya dan Kristus tidak ada yang bisa datang di tengah untuk memotong atau memisahkan. No one can come in between, itu kalau. Tidak ada yang bisa datang di tengah untuk memotong relasi kasih yang begitu kuat dari Dia yang kasihnya sempurna kepada kita. Mau apa? Tak bang ada bisa saya tamatang ngalan pasti sarak. Sakit, penyakit, kelaparan, aniaya, semua yang dialami oleh Paulus terbukti. Tidak ada yang bisa membuat dia lepas dari Kristus. Itu pengalaman Paulus. Bagaimana dengan kita? Gampang mengatakan ini. Dan memang dari sudut Allah tidak ada yang mungkin bisa memotong.
Tidak ada yang akan datang ke tengah memisahkan kita. Tapi yang bisa terjadi ialah saya yang mundur. Yang bisa terjadi ialah entah karena apa kita lepas. Dan itu bisa terjadi. Ketika confidence kita dalam hidup ini dibangun dari sesuatu yang tidak dalam hubungan dengan Tuhan, tentu saja kita bisa meninggalkan. Kita sudah sangat sering mendengarkan istilah sekuler. Orang-orang sekuler bukan menyangkal Tuhan, lain sekuler dengan sekuler ateis. Sekuler ateis mengatakan, ya oke, kita sekuler dan tidak ada sesuatu yang bisa disebut Tuhan. Tapi kalau sekuler masih bisa, ya kita bisa baik-baik saja tanpa agama, tanpa harus menyebut-nyebut Tuhan, walaupun Tuhan itu ada. Itu sekuler bisa pada posisi itu. Orang bisa mengambil keputusan untuk tidak berada atau tidak masuk dalam yang dalam perumpamaan Matius 13 tadi, realm kerajaan Allah, tidak masuk dalam kewargaan yang dihadiahkan oleh Tuhan kepada manusia. Kerajaan Allah yang bekerja secara tersembunyi. Tidak bisa dinilai, tidak bisa diindikasi, tidak bisa diukur-ukur dengan apa yang kita capai atau kita rasakan di dalam dunia. Karena kerajaan Allah bekerja dengan cara Tuhan sendiri. Seperti biji sesawi, seperti ragi. Siapa yang lihat bagaimana caranya bekerja? Bagaimana biji sesawi yang amat kecil itu bisa bertumbuh menjadi sesuatu yang sangat besar. Jadi, saudara dan saya ketika menjadi bagian dari kerajaan Allah, menjadi warga, menjadi orang yang sangat confident, sangat yakin bahwa kita bisa. Kita akan menjalani hidup ini bersama Dia, karena seluruhnya dijamin olehnya. Tidak ada yang bisa memisahkan. Kuasa-kuasa yang dikenal oleh manusia di dalam dunia pun tidak ada yang bisa. Sekarang tidak ada aniaya ya. Di beberapa tempat kita masih sering lihat atau dengar beritanya ada penganiayaan. Tapi saudara dan saya tidak mengalami penganiayaan seperti yang dialami oleh Paulus. Mungkin penganiayaan yang bisa kita bilang berat dihadapi oleh orang-orang muda sekarang. Yang paling sering saya dengar itu adalah bullying ya. Dibully di medsos atau dibully di sekolah atau di mana gitu. Itu juga teraniaya secara batin. Tapi aniaya seperti yang dialami oleh Paulus dan kawan-kawan tidak ada. Kelaparan mungkin tidak, tapi mungkin ada yang lebih berat daripada kelaparan. Kan bisa juga berat sekali kalau kita makan dari sesuatu yang sudah membebani kita gitu. Sesuatu yang terasa berat. Tapi untuk saya, yang saya anggap sebagai pergumulan terberat yang sedang dan bakal kita hadapi lebih intens ke depan adalah pencapaian-pencapaian yang diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam hidup manusia yang makin hari makin maju dari segi ilmu dan teknologi. Tadi saya agak kaget juga membaca karena saya pikir di medsos itu kita bisa membangun percaya diri ya. Ternyata ada yang mengatakan salah satu sumber dari masalah percaya diri adalah media sosial. Saya bukan intens tapi ikut juga
karena saya menghayati bahwa medsos bisa membantu kita mengalami bagaimana dunia virtual membantu kita merekatkan hubungan, tapi juga terutama untuk berbagi. Tapi rupanya yang bisa menjadi masalah di sana ialah, dan ini sudah mulai sangat disadari, kalau misalnya contoh konkretnya, saya posting sesuatu lalu saya menjadi bermasalah karena sedikit yang reaksi, sedikit yang like. Dan PD saya seperti naik sedikit kalau banyak yang komen, banyak yang reaksi. Dan ini confidence yang maya, gitu. Tidak real. Kehidupan nyata berbeda, gitu. Saya ingat-ingat juga, karena saya tanya anak saya, apakah ini cukup banyak kalau jumlahnya segini, gitu. Saya posting sesuatu, bisa reaksi sampai 300-an. Itu banyak itu, Pak. Banyak sekali itu. Apalagi kalau komen sampai hampir 100 gitu. Atau ada yang share sampai 50 kali lebih, gitu. Tapi tidak ada efeknya kepada saya untuk mengatakan saya jadi agak percaya diri ya, atau nilai saya naik sedikit karena banyak yang like, banyak yang love, banyak yang melepak-lepak gitu. Ya. Cuma sempat juga saya tanya-tanya pada saat saya posting sesuatu dan kurang yang komen. Ada apa ya? Apakah mulai orang tidak tertarik atau apa? Tadi saya dihibur dengan informasi yang mengatakan, bukan informasi, semacam frasa bijak yang mengatakan, tidak usah masalah kalau misalnya kurang yang reaksi, karena rupanya yang banyak dibeli itu adalah barang yang murah. Begitu. Yang paling laku itu adalah barang yang murah. Jadi kalau kurang yang komen, jangan-jangan itu berbobot gitu. Atau jangan-jangan karena orang memang tidak dapat apa pesannya. Tapi intinya ialah oke, medsos tidak bisa kita hindari. Tapi masuklah dalam kehidupan nyata, karena di sanalah confident itu diadakan dan dihidupkan oleh Tuhan. Ia barulah nyata sungguh-sungguh confident yang dibangun dari hakikat dan jati diri kita sebagai warga kerajaan Allah kalau sudah berhadapan dengan situasinya. Bagaimana saya menghadapi kesulitan, bagaimana saya menghadapi perjuangan, bagaimana saya melakukan tugas-tugas berat dan lain sebagainya. Bagaimana kalau saya menghadapi sesuatu yang, apakah saya sanggup? Di sanalah akan terasa apa maknanya biji sesawi, apa maknanya ragi. Bagaimana saya dari sesuatu yang mungkin tidak dipandang orang, justru punya dampak yang besar. Bisa jadi. Orang Toraja itu selalu simpel sekali mengatakannya. Ya tu peta mami lale sanda marasa, nilainya sulit diukur. Karena memang dampaknya besar gitu. Toh? Saya kalau keluar pagi, jalan pagi gitu, saya sudah mulai melatih, kenal tidak kenal pokoknya selamat pagi. Terserah mau balas atau enggak. Tapi rasanya lega betul kalau bisa mengucapkan selamat pagi. Kela nabali, kela tai, pokoknya selamat pagi. Positif. Saya tidak perlu tanggapan, saya hanya perlu bahwa inilah hidup dalam kasih Kristus yang tidak bisa dipotong oleh apapun. Tidak ada yang bisa memisahkan saudara dengan Dia, dengan Bapa dalam kasih Kristus yang sungguh sempurna. Jadi mungkin kalau dari segi saya ya sebagai pelayan, tantangan yang mungkin bakal mengganggu saya sedikit dalam hal tugas saya sebagai pemberita firman ialah bukan hanya karena orang makin terbiasa membanding-bandingkan pengkhotbah ini, pengkhotbah itu, tapi karena sekarang muncul macam-macam hasil artificial intelligence ya. Sudah ada robot yang bisa khotbah baik. Sekarang ada lagi yang namanya ChatGPT. Ada yang sudah pakai ChatGPT?
Saya nyanyi-nyanyi sudah bisa keluar sendiri partiturnya, jadi saya bisa menjadi pencipta lagu yang gampang banget gitu. Saya hanya masukkan apa-apa saja lalu keluar apa yang kita harap. Tadi anak saya memberitahu ada lagi platform yang namanya aneh-aneh, Ask Jesus. Itu semacam YouTube. Tapi ini bisa ditanya. Bisa tanya apa saja kepada dia dan akan menjawab seperti Yesus. Mengatakan kata-kata yang begitu terasa hikmatnya. Aku kaya menyakian apa tongan tau tinde na tampe mukan tu pandita. Dalam apa mikir teh? Nah, si melotongan lah. Artificial intelligence ini sungguh-sungguh akan menjadi sesuatu yang akan membuat kita termangu-mangu, tapi ya sudah ada peringatan. Ini bahayanya bakal lebih hebat daripada nuklir. Saya tidak tahu, tapi itu peringatan yang luar biasa. Artificial intelligence akan menghasilkan hal-hal yang unlimited dan mungkin suatu saat tidak bisa kita kendali dan kita lah yang akan dikendalikan. Menghadapi ini pun tidak ada yang lain yang bisa saya katakan ialah di dalam Kristus aman. Mau jadi apa saja nanti ini dunia, sejauh yang saya bisa kerjakan, saya kerjakan. Toh segala sesuatunya sudah aman di dalam Kristus. Pergilah, teruslah dengan percaya diri. Percaya diri yang diletakkan di dalam keyakinan kepada Kristus. Keyakinan bahwa Allah yang kasih-Nya tak terbatas itu bukan hanya membebaskan kita, tapi Ia yang sudah memulainya pasti akan menuntaskannya. Kita mana kita tolino tu di parandu ketialo na tak itandai masiang doang bogi. Bisa turut tangalalan, bisa duka taruh. Tapi Tuhan memulai sesuatu pasti akan dikerjakannya sampai semuanya sempurna. Amin, betul. Tuhan menolong kita, Bapak Ibu sekalian. No one can come in between. Kita ria, zaman dari masalah ke kita tu sorok. Tapi tak iya tu apalah bisa saya lantangata lampasi sarki pun Yesus. Teruslah dengan lagu tak satu pun kita adalah lebih daripada pemenang. Bisa dikatakan super winner-nya. Lebih dari pemenang yang dikejar-kejar oleh manusia di dalam dunia ini. Roh Kudus menyertai kita semua untuk terus berjalan dengan keyakinan diri sepenuhnya. Keyakinan diri bukan yang dibangun dari apa-apa yang kita raih di dalam dunia ini, tapi keyakinan diri yang berdasar pada keyakinan Kristus membebaskan kita, menyertai kita dan akan menyempurnakan semuanya. Amin. Kita saat teduh sejenak. Ada puji-pujian ya dari apa ini? Ya, puji-pujian dari Elektroteknik Unhas. Oh ya.
Oh, di luar. Marilah kita berdoa. Sungguh Engkau baik dan setia, ya Allah yang Maha Besar, Bapa yang kekal. Sungguh Engkau baik dan penuh cinta kepada kami, umat-Mu, bahkan seluruh ciptaan. Dan kami sungguh berbahagia menikmati kasih-Mu yang sempurna dan kekal itu. Kasih yang tak dapat dihalangi oleh apapun.
kasih yang terus membawa kami melangkah percaya diri, penuh keyakinan diri menghadapi apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kiranya kami berpegang teguh dalam iman, pengharapan, dan kasih itu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, untuk kesempatan merenungkannya. Syukur kepadamu untuk Engkau memberikan kepada kami hati yang sedia mendengarkan, pikiran yang terbuka untuk menerima, dan coba mengerti firman-Mu dengan semata-mata mengandalkan Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan. Kini kami sujud dalam kerendahan hati, menaikkan syafaat kami. Berdoa bagi anggota jemaat yang sedang sakit dan sementara dirawat, sementara dalam pemulihan. Ada Ibu Penatua Juniati Pandaso, Bapak Oni Alolinggi, Ibu Marta Lobo atau Nenek Pedi, Bapak Hosea sampai Karaeng, Bapak Jimmy Pirayon, Bapak Eliaser, Ibu Esron Sumbung, dan anak kekasih Sharon Tampunan, anak kekasih Eiren, dan juga Nenek Rensi. Mungkin ada yang tidak kami catat dan tidak kami ketahui. Tuhan sendiri yang mengenal setiap kami dan tahu persis bagaimana keberadaan kami. Kami berdoa bagi anggota jemaat yang karena keberadaan kami sebagai manusia yang terbatas dan mengalami kemerosotan, beberapa dari orang tua kami tak bisa lagi bergabung secara onsite. Tapi kami percaya Tuhan selalu hadir dan mereka merasakan bahwa mereka pun dapat menikmati hidup bersekutu sebagai umat Tuhan melalui berbagai cara, melalui berbagai kemungkinan yang Tuhan sediakan. Kami berdoa bagi anggota jemaat yang berulang tahun. Kiranya sukacita mereka, sukacita kami semua, terus membawa kami tertantang untuk menapaki hari-hari hidup pemberian Tuhan dengan keyakinan diri yang terbangun di dalam pertumbuhan yang Tuhan sendiri mungkinkan terjadi dari hari ke hari. Kami berdoa bagi anggota jemaat dalam keluarga masing-masing, sebagai ayah, ibu, anak, cucu, opa, oma, dalam berbagai aktivitas dan khususnya untuk pekerjaan dan usaha-usaha yang dapat ditekuni. Kiranya Tuhan senantiasa memberkatinya, menolong mereka yang sedang mencari pekerjaan supaya dengan penuh harap dan usaha semuanya diperjuangkan dan diusahakan dalam takut akan Tuhan, mengandalkan Engkau semata. Kami berdoa bagi anak-anak kami, anak-anak karunia Tuhan, bagi warga jemaat-Mu yang sedang dalam pertumbuhan. Juga untuk mereka yang Tuhan beri kesempatan menikmati pendidikan pada berbagai jenjang. Berkatilah mereka semuanya terus bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin dewasa, mengenal Engkau lebih dalam, dan makin mencintai Engkau sepenuh hati. Kami berdoa untuk keluarga yang sedang berduka cita. Ada keluarga almarhum Raymond Parung yang jika Tuhan berkenan rencana pemakaman akan dilaksanakan pada hari Senin besok di Tonga. Kami berdoa mohon penghiburan untuk keluarga almarhum Ibu
M. BR Sitorus, keluarga Ibu Penatua Veronica Adriati, hiburkanlah mereka semuanya dan kami yang ikut merasakan duka atas meninggalnya orang-orang yang kami kasihi. Kami berdoa untuk rencana akta penerimaan Saudara Novianto Silolongan sebagai anggota Gereja Toraja di Jemaat Rantepao. Berdoa untuk pelayanan penubuhan sidi kepada Saudari Clara Martin Luther. Berdoa untuk rencana pelayanan baptisan kudus kepada anak kekasih Gert Fariel Siada pada hari Minggu depan. Kami berdoa secara khusus untuk rencana pemberkatan perkawinan kepada Saudara Friadi Timon dan Saudari Lian Membalik Betoni pada hari Sabtu 5 Agustus. Kami berdoa untuk Saudara Novianto Silolongan dan Saudari Clara Martin Luther yang juga akan menerima pemberkatan perkawinan pada hari Jumat 11 Agustus. Semoga semuanya ini dapat terlaksana dengan baik, semata-mata karena pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk proses pembangunan gedung pelayanan yang masih terus berlangsung. Kiranya hati yang bersyukur dari warga jemaat dan dari semua orang yang memberi perhatian akan menjadi cara Tuhan, jalan Tuhan untuk membuat segala sesuatunya dapat tersedia pada waktunya, dan kami percaya untuk kemuliaan Tuhan semuanya ini akan dibangun dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kami, kehidupan bermasyarakat kami di Indonesia, di Toraja. Kami percaya ya Tuhan, negara ini adalah anugerah-Mu. Pemerintah kami adalah wakil Tuhan. Dan kami semua adalah warga negara yang juga adalah warga kerajaan surga. Semoga seluruh perangkat negara ini, semua orang yang Tuhan beri kesempatan mengabdi di dalamnya pada berbagai bidang tugas pengabdian dan profesi. Kami berdoa untuk seluruh proses yang terkait dengan kehidupan politik yang sebagian prosesnya telah berlangsung di tahun ini, dan kiranya semua yang terlibat di dalamnya, kami semua terus belajar dari apa yang sudah kami alami dan meletakkan semuanya di dalam pengharapan bahwa Tuhanlah yang akan menuntun bangsa ini, menolong kami semua untuk memperbaiki yang patut kami perbaiki, memperjuangkan apa yang harus kami perjuangkan. Dan kami bersyukur bahwa banyak anak-anak Tuhan yang mau memberi diri, menawarkan diri untuk menjadi bagian dari proses politik yang sedang berlangsung. Sesuai dengan maksud Tuhan, kiranya karunia-karunia yang ada pada mereka dapat dimaksimalkan. Kami berdoa untuk pelayanan jemaat-Mu pada 1 minggu ke depan. Berdoa untuk semua anak-anak Tuhan yang diberi tugas sebagai majelis gereja, sebagai pelayan dan pengurus organisasi intragerejawi, sebagai panitia dan tim kerja. Kami berdoa untuk pelayanan baptisan kudus anak kekasih Gert Farel Siada. Engkau Allah Maha mendengar dan tahu semua yang kami sedang pikirkan, kami rasakan. Kegalauan kami kalau ada, kecewa kami kalau ada, bahkan mungkin sakit hati, rasa terpuruk, merasa diabaikan, rasa tidak dihargai. Apapun yang kini sedang menjadi beban-beban
psikis bagi kami, beban mental. Kiranya sebagai anak-anak Tuhan yang sungguh merasakan kasih-Mu, kami terus belajar untuk hidup dengan penuh percaya diri karena mempertaruhkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya sejauh manapun kami telah jatuh, seterpuruk apapun kehidupan kami dalam berbagai segi pada hari ini, Engkau tak pernah menolak kami. Dengan kasih sayang dan setia-Mu, Engkau merangkul kami kembali. Tolonglah anak-anak-Mu. Dengarkanlah doa-doa kami Tuhan. Semua ini kami sampaikan kepadamu, kami naikkan sebagai syafaat di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengarkanlah sekarang petunjuk hidup baru. Mari berdiri. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan dan ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dari kasih-Mu Tuhan sahabatku, kelaparan Kau, ketelanjangan Kau, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaan Kau, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabatku. Saudara-saudara, pergilah dan jalanilah hidupmu dengan penuh kesetiaan dan ketaatan yang sungguh kepadanya, supaya itu menjadi kesaksianmu di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pulanglah dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati kita di saat ini kekal selama-lamanya. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Kelaparan, ketelanjangan, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Aniayakan
kuasa